Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febrianti, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu, gelombang 3, angkatan 4, kelompok 4. Kali ini saya akan melaksanakan tugas membuat video yang berisi dokumentasi mempelajari modul dan bahan tayang, yang dimana ini merupakan agenda 4, yaitu aktualisasi dan habituasi. Habituasi itu sendiri artinya yaitu pembiasaan dan bersifat intristik. Artinya yaitu ketika membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter diri yang ideal. Melalui apa? Yaitu melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi, yang dimana ini dapat dilihat juga melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Nah, ketika habituasi ini sudah melekat di dalam diri, yang dapat terlihat dan tersembunyi seperti kalau yang terlihat yaitu skill maupun knowledge. Tapi kalau yang tersembunyi itu bisa dilihat dari konsep dirinya, personal karakteristiknya, maupun di dalamnya ada physical, psychological, dan motif. Aktualisasi dan habituasi pada agenda 4 ini memiliki korelasi dan sangat berkaitan erat pada masing-masing agenda. Seperti pada agenda 1 terdapat sikap perilaku bela negara, agenda kedua terdapat nilai-nilai dari dasar PNS itu sendiri, dan agenda ketiga terdapat kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Tiga agenda ini memiliki kaitan sangat erat karena dapat membentuk PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Nah, di dalam pembentukan karakter PNS ini juga ada melihat dari penguatan kompetensi teknis di bidang tugas. Ini semua dapat dilihat pada saat evaluasi akhir. Selanjutnya, masuk ke part alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu melihat lingkungan sekitar, yang kemudian menemukan isu. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan atau menetapkan isu itu sendiri, yaitu pertama melalui environmental scanning. Dari kata scanning berarti harus adanya peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua yaitu melalui problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif maupun mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga yaitu melalui analisis, yang artinya mampu berpikir konseptual dan mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan, intervensi atau kebijakan dari program, kegiatan, dan tahapan kegiatan tersebut. Isu-isu yang sedang hangat dibicarakan tersebut akan kita identifikasi dengan sikap peduli dan kritis, yang kemudian direfleksikan dengan kondisi dan instansi yang berkaitan dengan agenda-agenda sebelumnya, yaitu ada manajemen ASN, smart ASN, WOG, maupun pelayanan publik. Kemudian sumber isunya ini bisa dari individu, unit kerja, maupun organisasi. Sedangkan untuk lingkup isunya sendiri bisa dari fungsi atau tugas dan fungsi dari jabatan masing-masing individu, maupun tugas dan fungsi dari unit kerja, dan tugas dan fungsi dari organisasi itu sendiri. Setelah diidentifikasi, isu tersebut kita deskripsikan dengan menggunakan teknik issue scan, di mana isu tersebut mengandung data atau fakta. Ada penyebabnya, ada dampaknya. Setelah itu, ditetapkanlah melalui core issue dengan menggunakan teknik tapisan, yaitu menggunakan APKL maupun USG. Mengapa demikian? Karena di dalam proses penetapan isu yang berkualitas, sebaiknya kita dapat menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu itu sendiri. Adapun alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas, misalnya dengan menggunakan kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan, atau yang disebut dengan APKL. Adapun penjelasannya yaitu
aktual, artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Lalu kehalayakan artinya itu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan itu sendiri artinya itu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Adapun alat bantu lainnya, misalnya dengan menggunakan kriteria analisis USG dengan menetapkan rentang penilaian bobot 1-5 dari mulai sangat USG dan tidak sangat USG. USG itu sendiri dari arti kata urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi merupakan seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan sedangkan growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, alat bantu lainnya misalnya menggunakan sistem berpikir, mind map, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat. Alat-alat bantu tersebut digunakan sebagai bukti telah menunjukkan kemampuan berpikir analisis dalam diri peserta masing-masing individu Latsar CPNS atau para ASN yang didukung data atau fakta yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kemudian, jika isu telah ditetapkan dengan persetujuan mentor, tentunya pastinya juga harus konsultasi dengan mentor maupun coach, dan dikonsultasi kepada coach, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan isu dalam suatu pernyataan yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus. Dari rancangan aktualisasi, diharapkan kita sebagai PNS dapat mencapai visi, misi, tujuan unit atau organisasi yang dimana outcome-nya kita dapat memecahkan isu atau masalah tersebut. Nah, hasil dari aktualisasi tersebut jika diintervensikan menjadi habituasi, maka akan terbentuk suatu habit atau kebiasaan yang bermanfaat, terutama di lingkungan tempat kita bekerja sebagai PNS pelayan masyarakat, sehingga terbentuklah karakter. Tentunya diharapkan kita akan menjadi PNS yang profesional dan juga sebagai pelayan masyarakat dan lokus. Baiklah teman-teman, itulah tadi kegiatan aku hari ini yang mempelajari agenda 4, yaitu aktualisasi dan habituasi. Oke, see you later. Bye-bye.